Pada zaman ulama, timbul banyak permasalahan yang memerlukan solusi untuk menyelesaikannya, sehingga para ulama membukukan ilmu fikih. Selanjutnya, kelompok 3 menjelaskan tentang aliran-aliran ilmu fikih. Hukum Islam terbagi menjadi dua aliran pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Madrasah Al-Madinah dan Madrasah Al-Baghdad, atau bisa juga disebut dengan Madrasah Al-Madis dan Madrasah Ar-Rai. Aliran Madinah terbentuk sebagian besar karena sahabat tinggal di Madinah, dan aliran Baghdad atau Kufah juga terbentuk sebab sebagian besar sahabat tinggal di kota Kufah. Maka karena para jasa sahabat Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Madinah, terbentuklah fuqaha sab'ah atau ahli hukum yang juga mengajarkan serta meningkatkan gagasan melalui proses panjang yang akhirnya produk hukum mengkristal menjadi mazhab fikih yang tetap masih bertahan dan diikuti sampai saat ini, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan usul fikih sendiri dibagi menjadi 3 aliran, yakni aliran Syafi'iyah, aliran Hanafiyah, dan aliran Mutaakhirin. Selanjutnya dari kelompok 4 menjelaskan tentang taklid, talfik, dan ittiba. Yang pertama yaitu taklid adalah suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang meniru atau mengikuti pendapat atau perbuatan-perbuatan orang lain tanpa mengetahui sumber hukum atau dalil-dalilnya serta apakah dalil tersebut kuat atau tidak. Menurut ulama ada tiga hukum untuk menghukumi taklid, yaitu taklid yang diharamkan, taklid yang diwajibkan, taklid yang diperbolehkan. Yang kedua yaitu talfik, merupakan penetapan suatu perkara yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid. Menurut hukum talfik itu dibagi menjadi 3 cabang, yaitu bertujuan untuk kebaikan dan ketentraman seorang hamba atas dasar orang yang menjaga diri dari maksiat dan kehati-hatiannya. Yang terakhir berdiri atas toleransi dan demi kemudahan perbedaan keadaan mukallaf. Yang ketiga yaitu ittiba adalah sikap mengikuti atau menerima semua yang diperintahkan, dilarang, atau dibenarkan Rasulullah. Sedangkan orang yang diikuti disebut mutabi. Untuk ittiba sendiri secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ittiba kepada Allah dan Rasulnya, dan ittiba terhadap selain Allah, yakni mengikuti para ulama. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dengan NIM 212101070008. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari kelompok 1 sampai kelompok 10 mengenai fikih untuk memenuhi UAS mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak dosen Abdul Razak SHI MPD. Langsung saja dari kelompok 1 yaitu menjelaskan pengertian ilmu fikih. Fikih secara etimologis berarti paham, yang artinya menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin atau paham yang mendalam. Selain itu, fikih dapat diartikan mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Selain pengertian fikih, juga dijelaskan urgensi-urgensi ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, Al-Qarafi berpendapat bahwa urgensi kaidah-kaidah fikih ada 3. Yang pertama, kaidah-kaidah fikih memiliki kedudukan yang istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang faqih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah-kaidah fikih. Yang kedua, dapat menjadi landasan bertakwa. Yang ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak. Selanjutnya dari kelompok 2 yaitu menjelaskan tentang sejarah perkembangan fikih dari zaman Rasulullah hingga sekarang. 1. Sejarah perkembangan fikih pada masa Rasulullah SAW. Fikih pada zaman Rasulullah adalah sebagai praktek. Fikih itu praktek bentuknya, bukan bentuknya sebagai disiplin keilmuan. Jadi tidak ada kitabnya pada zaman Rasulullah. Bentuknya masih dalam bentuk kitab hadis. Kemudian dalam Al-Quran saja belum ada disiplin keilmuannya. Pada zamannya Rasulullah itu pengambilan dalil untuk menerapkan hukum fikih itu hanya Al-Quran dan hadis saja. Tidak ada yang lain karena semuanya kembali kepada Rasulullah SAW. Sejarah perkembangan fikih di zaman sahabat. Banyak permasalahan pada zaman sahabat, sehingga pada saat itu pedoman yang digunakan pada para sahabat adalah Al-Quran, hadis, ijtihad,
atau ijma para sahabat. Pada zamannya sahabat, permasalahannya semakin berkembang. Jadi setelah Rasulullah wafat, tentu permasalahan fikih pada zaman Rasulullah tidak sebagaimana permasalahan fikih pada masa sahabat. Karena permasalahan dunia makin berkembang, maka akan ada makin banyak permasalahan fikih. Yang selanjutnya, sejarah perkembangan fikih di zaman tabi'in. Pada masa tabi'in, setelah selesai era sahabat, maka berkembang sekarang mulai ada ijma, jadi berkembang menjadi ijma dan qiyas. Qiyas juga sudah ada pada zaman Rasulullah. Qiyas itu berupa ijtihad yang sudah ada pada zaman Rasulullah. Yang terakhir, sejarah perkembangan fikih di zaman ulama dan mujahid. Selanjutnya dari kelompok 5, yaitu menjelaskan sumber-sumber hukum Islam. Pengertian sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum bisa disebut juga sebagai tempat berasalnya hukum-hukum yang ada, atau bisa juga dikatakan bahwa sumber-sumber hukum merupakan suatu hal yang melahirkan ketentuan-ketentuan yang ada. Hukum Islam memiliki 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum utama, hadis sebagai sumber hukum setelah Al-Quran atau sering juga dikenal sebagai as-sunnah, ijma, yaitu kesepakatan para ulama, dan yang terakhir qiyas, yaitu menyamakan hukum yang memiliki nas dan tidak. Selanjutnya dari kelompok 6, dalam hal fikih sendiri itu mengenal adanya yang madhab yang dimana mengatur tentang halal haram, sunnah mahruh, tata cara sholat, ataupun cara bersuci dan yang lainnya. Sedangkan mazhab sendiri adalah sesuatu hal yang merupakan pendapat imam atau ahli agama mengenai hukum Islam, hukum sesuatu. Sebenarnya ada banyak mazhab dalam perkembangannya, tapi hanya 4 mazhab yang paling masyhur, yaitu meliputi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selanjutnya dari kelompok 7, yaitu pengertian dan perbedaan serta ruang lingkup fikih dan syariat. Fikih secara etimologi adalah pemahaman secara mendalam yang sangat membutuhkan potensi akal. Yang dimaksud pemahaman di sini adalah pemahaman yang melalui proses panjang dengan mengarahkan kemampuan dan keterampilan seseorang. Sedangkan syariat yang artinya adalah sumber air yang dapat menjadi tempat dan alamat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Fikih dan syariat memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya ialah fikih ruang lingkupnya terbatas pada perbuatan hukum manusia yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum. Memperinci ketentuan dalam dalil dan syarat dengan lebih khusus seperti bidang hukum, jual beli, perkawinan, muamalah, dan lain sebagainya. Sedangkan syariat ruang lingkupnya bersifat umum atau atas semua perbuatan manusia sebagaimana tentang dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya dari kelompok 8, yaitu fikih dan usul fikih. Usul fikih adalah sekumpulan kaidah yang menjadi landasan teoritik dari rumusan pemikiran fikih, baik berupa metode analisis makna lafal maupun kaidah yang dapat menghubungkan berbagai kejadian aktual dalam Al-Quran, Al-Sunnah, serta ijma sahabat. Fikih dan usul fikih merupakan 2 hal yang berbeda, tetapi terdapat hubungan yang saling melengkapi. Hubungan fikih dan usul fikih sangat erat kaitannya hingga tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu agar hukum Islam dapat diterapkan oleh seluruh umat Islam. Yang ke-9, yaitu riba. Riba memiliki arti tambahan tergantung pada bahasa. Sedangkan riba menurut istilah adalah penyerahan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain yang tidak ada kemiripannya dengan standar syarak pada saat kontrak atau akad tersebut, atau pas akad dibuat, atau pada saat pertukaran barang dengan salah satu dari mereka. Contoh riba pada zaman sekarang yaitu penggadaian, kredit rumah atau kendaraan, pinjaman bank, kartu kredit, dan memberikan hadiah berbentuk hutang. Dan yang terakhir yaitu dari kelompok 10 menjelaskan tentang cadar perspektif 4 mazhab. Cadar dalam bahasa Arabnya disebut sebagai himar, nikob, dan burku. Adalah kain penutup kepala atau muka bagi perempuan. Sedangkan menurut Haya binti Mubarak Al-Bari, cadar dalam Islam adalah jilbab tebal atau ronggar yang menutupi seluruh
aurat termasuk wajah dan telapak tangan. Mayoritas fuqaha baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat. Cadar dalam mazhab Hanafi dihukumi sunnah yang dianjurkan, sementara mazhab Maliki menyatakan bahwa makruh hukumnya wanita menutupi wajah baik ketika dalam sholat maupun di luar sholat. Dalam mazhab Syafi'i terdapat silang pendapat mengenai hukum cadar. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa memakai cadar bagi wanita adalah wajib. Pendapat kedua adalah sunnah. Ulama mazhab Hambali menegaskan bahwa wajah perempuan tidak termasuk aurat, sehingga tidak wajib ditutupi dengan cadar dan sejenisnya. Ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa memakai cadar hukumnya mubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.